Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Satu hal panggilan yang begitu indah ya, bahwa kita dipanggil untuk menginjil ya. Jadi sebagai murid-murid Kristus kita semua dipanggil untuk menginjil. Tetapi sayangnya memang pada kenyataannya tidak semua murid Kristus bisa menginjil. Ada satu ungkapan, ya ini saya buka dulu dengan yang mungkin ya ini bahan refleksi bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai murid-murid Kristus ya. Anda pernah dengar satu tokoh dunia yang sangat terkenal, Mahatma Gandhi? Pernah dengar? Ya, jadi membawa kemudian India kepada kemerdekaan ya, khususnya melalui suatu aksi yang kemudian boleh katakan aksi itu juga sebenarnya lahir dari kedalaman batin bagaimana seorang Mahatma Gandhi juga menghayati Injil ya. Mahatma Gandhi menghayati Injil. Dalam satu wawancara dia pernah menjawab seperti ini, saya suka Injil, saya suka Yesus Kristus, tapi saya tidak suka orang Kristen. Bahkan dia ungkapkan sangat mendalami, sangat kagum dengan sabda bahagia, di mana satu poin akan kita renungkan bersama kesempatan malam ini. Di dalam rezim apartheid ya, jadi Mahatma Gandhi pada masa muda pernah bekerja di Afrika Selatan dan kemudian dalam satu rezim yang rasis ya pada waktu itu. Nah, kemudian karena dia begitu tertarik pada kitab suci, pada Alkitab, bahkan juga seperti ungkapannya sangat mendalami sabda bahagia. Ya, dia satu ketika tertarik untuk pergi ke suatu gereja. Dia datang ke situ ya sebagai orang India ya, latar belakangnya. Tetapi rupanya apa yang terjadi? Dia ditolak ya karena perlakuan anarkis, perlakuan rasis. Jadi kemudian karena satu rezim yang berkuasa pada waktu itu, dan ini tentunya membuat dia satu penolakan yang sangat kasar ya. Jadi sangat kasar dan kemudian ya anarkis juga. Dan ini membuat seorang Mahatma Gandhi akhirnya kemudian dia sangat suka Yesus Kristus, dia suka Injil, tetapi dia katakan dia kecewa, dia terluka juga dengan perlakuan murid-murid Kristus, orang Kristen. Karena itu dalam hal ini mari kita refleksikan bersama. Sebenarnya kalau kita katakan mungkin ya di antara Injil yang seringkali mungkin banyak orang Kristen sendiri mungkin tidak terlalu suka mendalami atau mendengar, yaitu apa? Sabda bahagia. Ya. Karena apa? Isinya kan tentang sesuatu, kalau ini loh kamu mau bahagia, menjadi bahagia sebagai murid Kristus yang sejati, kamu harus menjalani ini. Simpelnya kan seperti itu. Tapi isinya enak enggak? Isinya enggak enak-enak ya. Tetapi bagi seorang Mahatma Gandhi, justru isinya ini membawa dia dalam satu kedalaman batin. Mari kita baca bersama dari sabda bahagia. Kita buka bersama dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Kita malam ini akan merenungkan satu bagian sabda bahagia, yaitu Matius bab 5 ayat 1 sampai 12, secara khusus ayat 8. Berbahagialah orang yang suci atau murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita merenungkan satu kebajikan, yaitu kemurnian hati atau pure in heart. Jadi kalau kita lihat, rupanya ada satu kebajikan yang mungkin ya kita tidak terlalu mempelajari atau mendalami, yaitu kemurnian hati. Karena memang kebajikan ini sangat-sangat erat, bahkan menjadi bagian dari kasih. Jadi sangat erat dengan cinta kasih. Tetapi rupanya dari apa yang diajarkan dalam Injil oleh Tuhan sendiri ataupun juga oleh gereja dalam katekismus, kita lihat juga bagaimana gereja mengajar tentang kebajikan kemurnian hati ini. Lalu kemurnian juga kita lihat ada kemurnian tubuh, yaitu banyak dibicarakan ya, chastity ya. Jadi kemurnian tubuh, kalau Anda mungkin membuka katolisitas itu cukup banyak dijelaskan juga tentang hal-hal itu ya. Nah, tetapi kita akan mendalami tentang kemurnian hati ini, yaitu satu pengertian yang diberikan oleh gereja. Kita bandingkan dari, nanti kita baca berikutnya, Katekismus Gereja Katolik 2518. Kebajikan yang mengarahkan pikiran dan kehendak manusia untuk berjalan menuju kekudusan, yang meliputi kemurnian hati, tubuh, dan juga iman. Nah, kalau kita lihat mengenai kemurnian hati ini, kita lihat bagaimana gereja mengajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik 2518 dan 2519. Mari kita baca bersama-sama. Sabda bahagia ke-6 menyampaikan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 25 ayat 8. Yang mempunyai hati murni ialah mereka yang sudah menyesuaikan pikiran dan kehendaknya dengan tuntutan kekudusan Allah, terutama dalam 3 bidang: cinta kasih Kristiani, bandingkan 1 Timotius bab 4 ayat 3 sampai 9, 2 Timotius bab 2 ayat 22, kemurnian atau sikap tak bercela di bidang seks, bandingkan 1 Tesalonika bab 4 ayat 7, Kolose bab 13 ayat 5, Efesus bab 4 ayat 19, dan cinta kepada kebenaran dan kepatuhan kepada agama, bandingkan Titus bab 1 ayat 15, 1 Timotius bab 1 ayat 34, 2 Timotius bab 2 ayat 23 sampai 26. Kemurnian hati, badan, dan iman berhubungan satu sama lain. 2519. Kepada orang-orang yang murni hatinya sudah dijanjikan bahwa mereka akan memandang Tuhan dari muka ke muka dan akan menjadi serupa dengan Dia. Bandingkan 1 Korintus bab 13 ayat 12, 1 Yohanes bab 3 ayat 2. Hati yang murni adalah prasyarat untuk memandang Allah. Sudah dalam masa kini ia memungkinkan kita untuk melihat kenyataan dalam terang Allah dan menerima orang lain sebagai sesama. Ia menyambutkan kita memandang tubuh manusia, tubuh kita sendiri, serta tubuh sesama sebagai kemisal Roh Kudus, jejak keindahan ilahi. Jadi ini yang diajarkan gereja mengenai kemurnian hati. Dan ini menjadi syarat apa? Syarat untuk melihat Allah, untuk memandang Allah. Memandang Allah dari muka ke muka, yang pada kepenuhannya ya saat nanti kita ya berpulang ke rumah Bapa. Ya kalau belum selesai pemurniannya di dunia ini, dimurnikan
transit dulu di api pemurnian, api penyucian, purgatorium. Kalau sudah selesai, ya langsung jos begitu ya. Ya jadi, tapi kalau belum selesai ya masih dimurnikan dulu sampai akhirnya siap untuk memandang Allah dari muka ke muka. Nah, apa yang dinyatakan Injil mengenai kemurnian hati ini? Berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi suci hatinya sama dengan juga sinonim dengan murni hatinya. Dalam bahasa Inggris kalau kita lihat teks Injil tadi, pure in heart ya. Dari bahasa Yunani, jadi kalau kita lihat tafsirannya, kataros, yaitu artinya bersih. Gambarannya seperti gandum yang dibersihkan, tanaman gandum yang sudah matang lalu dibersihkan sampai kemudian bulir-bulirnya terpisah ya. Atau kemudian akeratos, ya, gambarannya seperti susu atau anggur murni yang tidak mengandung air. Jadi tidak ada campuran air, benar-benar murni. Nah, secara sederhana sebenarnya artinya apa sih murni hati atau suci hatinya ini? Berbahagialah orang yang motivasi hatinya murni dan tidak tercampur aduk dengan hal-hal yang lain. Karena orang yang demikian itu yang akan melihat Allah. Jadi murni hati, kemurnian hati maksudnya apa? Kita kembali pada soal motivasi. Motivasi kita bagaimana? Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan sesama, bagaimana motivasi kita? Juga dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, termasuk juga pelayanan-pelayanan ini. Apa sih motivasi aku hidup berkomunitas? Apa motivasi aku berdoa? Apa motivasi aku melayani? Apa aku yang melakukan segala sesuatu sehari-hari? Motivasiku itu apa? Kita lihat tingkat motivasi ya di sini. Sekali lagi rupanya katekismus Gereja Katolik itu sangat lengkap loh. Kita bisa belajar banyak hal di sini. Saya baru-baru ini dengar satu YouTube dari kesaksian bagaimana seorang pemusik rohani, pemusik Kristen denominasi lain, ya dia sudah melayani sekitar 500 gereja, tapi rupanya begitu ya tertarik, pernah sekali diundang ke gereja Katolik, tapi kemudian yang dia lihat dalam pelayanan kurang lebih 500 gereja itu, dia lihat bagaimana kitab suci itu ditafsirkan secara berbeda-beda. Ini bukan saya ngomong, tapi dari apa yang di YouTube yang menyatakan kesaksian dia. Jadi mungkin teks yang sama, tetapi beda gereja bisa kemudian beda tafsiran. Nah, kita bersyukur, tapi kemudian ketika kesempatan dia melayani di gereja Katolik, dia merasa ya sia-sia-sia-sia. Rupanya pemusik yang terkenal ini, pemusik rohani Kristen yang terkenal ini, bahkan sampai akhirnya setelah dia kembali pulang ke Roma, jadi ke gereja Katolik, dia kemudian juga masuk seminari dan menjadi imam. Ya. Tapi dia kemudian sharingkan bagaimana tertarik pada saat satu kali dari 500 itu di gereja Katolik, dia melayani, dia melihat kehidupan para biarawati, suster yang ada hadir di gereja di sana, dan bagaimana melihat juga merasakan damai, ketenangan. Tapi dia juga merenungkan bagaimana ya dari kesempatan dia melayani di mana-mana, dia juga mendengarkan berbagai khotbah. Tapi yaitu Injil, Alkitab ditafsirkan secara sangat berbeda-beda. Tapi kita puji Tuhan dalam gereja Katolik ini apa? Kita punya pegangan. Kita punya juga ya katekismus gereja Katolik. Lalu kemudian ya katekismus kalau Anda lihat dari yang buku, bukan aplikasi ya. Bagian belakang ada indeks kitab suci. Dari teks kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, kita lihat bagaimana gereja juga ya memasukkan poin-poin mengajar berdasarkan teks kitab suci tersebut. Kalau Anda lihat indeks belakang ya di katekismus itu.
Ini KJK 1828. Mari kita baca bersama lebih dulu ya dari KJK ini. Kehidupan moral yang dijiwai oleh kasih memberi kepada orang Kristen kebebasan anak-anak Allah. Di depan Allah ia tidak lagi bersikap sebagai seorang hamba dengan ketakutan yang merendahkan, dan juga bukan sebagai seorang buruh harian yang ingin dibayar, melainkan sebagai seorang anak yang memberi jawaban kepada kasih dari Dia yang lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes bab 4 ayat 19. Kemudian dikatakan, dikutip dalam katekismus itu dari Bapak Gereja Santo Basilius, atau kita berpaling dari yang jahat karena takut akan siksa, berarti kita bersikap sebagai seorang hamba, atau kita ingat akan upah dan menjalankan perintah-perintah karena keuntungan yang mengalir darinya. Kita lalu menyerupai buruh harian, atau kita taat demi kebaikan itu sendiri dan karena kasih kepada Dia yang telah memberi hukum kepada kita, kita lalu bersikap sebagai putra-putranya. Kalau kita lihat tingkat-tingkat motivasi ini, takut. Saya berbuat baik, saya berdoa, saya ke gereja, saya melakukan ini, itu, dan sebagainya karena takut. Takut apa? Dihukum. Kalau saya salah, saya dihukum. Lalu kemudian karena apa? Upah dosa adalah maut. Nah, motivasi seperti ini baik atau salah? Motivasi ini baik, tidak salah, tetapi belum murni, ya. Lalu yang kedua, upah. Saya melayani, saya berdoa, saya melakukan ini, itu, dan sebagainya. Melayani ini dalam konteks luas ya, juga untuk kehidupan kita sehari-hari, keluarga, pekerjaan, juga ya, pelayanan dan sebagainya. Upah seperti buruh harian. Nah, upah ini sebenarnya dalam konteks yang diajarkan gereja, mungkin orang mikirnya yaitu saya melakukan ini, itu, melayani, berdoa dan sebagainya, berbuat baik. Tujuannya apa? Supaya saya mendapat pahala, saya mendapat jasa, saya mendapat surga. Saya katakan motivasi ini baik atau salah? Baik, tapi belum murni. Nah, tetapi kemudian yang ketiga, yang ini yang paling murni. Saya katakan takut atau karena upah itu tidak salah ya. Kasih yang ketiga yang paling murni yaitu seperti seorang anak, ya, gambarannya seperti anak yang mau beri kado orang tuanya ini ya. Seperti kasih, karena sadar apa? Sudah dikasihi lebih dulu oleh Tuhan, lalu ingin juga membalas dengan kasih. Tetapi dalam hal ini saya katakan tidak salah baik takut maupun upah. Takut kalau nggak tahu takut, ya orang akan terus berdosa terus. Tapi paling tidak punya rasa takut, puji Tuhan, sehingga bertobat lalu berbalik sama Tuhan. Takut lalu karena upah, karena kasih. Nah, tetapi memang untuk proses sampai kemudian sungguh-sungguh dapat mengasihi dengan hati yang murni, ini juga merupakan satu proses yang terus-menerus, ya. Seperti emas yang dimurnikan untuk memisahkan dari unsur-unsur yang lain, semakin lama dimurnikan, emas itu semakin murni. Wah, berarti yang menentukan ini, kalau semakin lama berarti kelihatannya apa? Yang paling lama itu paling murni, benar nggak? Yang lama berkomunitas itu yang paling murni, benar nggak? Belum tentu, ya. Ya belum tentu, namanya manusia lemah dan rapuh, bisa jatuh dan bangun, ya. Nah, jadi demikian juga artinya apa? Ya, harapannya ya dengan semakin lama berkomunitas, semakin lama melayani, semakin lama juga menghayati persahabatan dengan Allah dalam hidup doa, maka juga semakin dimurnikan. Tetapi kemudian memang kemurnian hati proses terus-menerus, ya. Nah, demikian juga untuk satu proses kemurnian hati
untuk memiliki kemurnian hati ini perlu proses yang terus menerus, menyingkirkan motivasi yang tidak murni dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Dan di sini perlu bantuan dan rahmat Tuhan. Coba Anda rasakan ya, contoh-contoh ini. Ini pengalaman pribadi ya, secara jasmani, secara rohani saya berikan contoh ini. Karena saya usaha di toko, jadi dagang. Kadang-kadang terpikir juga ya, kalau jaga toko kalau sepi, sampai berpikir, apa aku ini kurang doa? Padahal harus berusaha melaksanakan komitmen KTM, ya mempersembahkan waktu itu kan, 1 jam sehari itu kan. Ya, dalam doa, jadi apa aku ini kurang doa ya? Wes, akhirnya apa? Sepi-sepi karena semua bisa live streaming, ya sudah tak setel adorasi live streaming dan seperti itu. Tapi ya artinya apa? Lama-lama motivasi ini pun harus juga dimurnikan. Ya saya doa ini bukan karena supaya tokonya laris ya, tapi artinya apa ya? Saya doa ya kembali satu pokok yang diajarkan oleh Santa Teresa Avila. Doa adalah persahabatan dengan Allah. Kita kalau datang sama teman kita hangout sama teman kita, apa karena apa? Aku dapat sesuatu dari dia. Wah, ini teman matrek ya. Jadi pengennya selalu dapat sesuatu dari temannya ya. Berarti teman moroti ini ya. Kalau ada uang, teman datang. Kalau nggak ada uang, penderitaan temannya pergi ya. Jadi tapi kadang-kadang kita bisa bersikap seperti itu. Lalu menolong orang supaya satu ketika aku juga ditolong. Lalu kemudian saya pernah ikut seminar waktu anak-anak ya masih di Santa Clara waktu itu ya. Kadang-kadang dikatakan ya itu, kadang-kadang banyak orang tua lebih-lebih di budaya timur menganggap anak sebagai investasi. Saya gedekno kamu dari kecil tak gedekno, nanti gilirannya nak wis tuwek gak bisa apa-apa kamu yang merawat. Iya, tapi kalau di barat di Amerika ya beda ya, mereka sudah umur tua ya sudah siap masuk dia lansia. Ya rupanya sekarang tendensinya ke sana ya, tapi kemudian ya saya juga ada kenal dari anggota komunitas kita yang bahkan dengan sukarela ya supaya bisa tetap ibadat, lalu kemudian juga dia bisa melayani, dia dengan rela masuk karena kemauan sendiri masuk dia lansia. Tapi sempat saya mengunjungi ya malah happy ya, ada temannya, ada dokternya, makan teratur, ada teman teratur, ada olahraga dan sebagainya. Ya, oke. Lalu orang berpikir ada budi ada balas. Ya bahkan ya kemudian ya secara dalam saya kalau mau sharing ya sejak masa COVID ini saya merasa ya digerakkan oleh Tuhan boleh berjalan sampai saat ini untuk melayani di YouTube, kemudian juga TikTok, namanya Jalan Doa. Pada awal-awal digerakkan ini ya saya tahan, ya saya merasa tidak percaya diri begitu juga ya percaya diri sudah lama sebenarnya gitu ya. Tapi satu kesempatan kemudian ya sebelum masuk COVID itu, lalu kemudian ada kesempatan saya diminta seminar, diundang beri seminar berdoa untuk kesembuhan, tapi dari kelompok denominasi ekumene begitu ya. Saya pun juga sudah minta izin ke Romo moderator, belum apa kan yang melayani toh. Lalu dalam aturan misalnya BPK boleh tapi bukan untuk kebaktian. Ya, jadi misalnya ada prinsip-prinsip seperti itu ya, jadi untuk melindungi iman kita juga. Nah tapi kemudian ya setelah itu karena di video saya mulai terpikir ya sudah tak pinjam videonya, ya tak minta video lalu saya edit, mulai posting begitu ya, karena keluarga juga mendukung. Nah lalu kemudian ya setelah selesai itu ya mulai belajar ya dari nol, pakai program apa film orang, beli programnya dan sebagainya seperti itu, mengedit dari nol sampai mungkin tulisannya awal-awal PowerPoint-nya itu kecil-kecil begitu ya, nggak ngerti soalnya ternyata itu bisa di-drag untuk besar begitu ya. Tapi itu terus belajar, satu proses. Nah sampai kemudian lihat video-video ini juga diiklankan. Berarti kalau diiklankan YouTube, berarti YouTube dapat uang dong ya, uangnya masuk YouTube. Kok gak masuk aku ya? Ya, kok gak masuk aku ya? Kan seharusnya juga bisa dapat share, tapi kan tidak mudah. Ternyata 1000 subscriber, lalu 4000 viewer,
lalu kemudian ada YouTube Short dan sebagainya, semakin banyak itu tantangannya. Saya lihat sampai pada rame-ramenya masa itu ya, masa-masa COVID itu rame-ramenya, misalnya sekali posting 900 viewer gitu, saya lihat 450 dari YouTube studionya, 50% itu yang subscribe, yang nonton, 50% lagi bukan subscriber, tapi rutin nonton. Saya pikir, wah ini kok gak gelem ya untuk subscriber ya. Jadi jangan lupa ya, search Jalan Doa lalu ditekan loncengnya ya. Jadi saya pikir, aduh gila, iklan-iklan ini masuknya di YouTube semua, enak YouTube ini ya, demikian gitu ya. Tapi kemudian lama-lama satu motivasi dimurnikan, sampai kemudian setelah pasca pandemi, ternyata kemudian waktu itu ada acara TNPP ya, Temu Nasional Pengajar Pewarta, tapi kemudian melalui Zoom gitu ya. Ada kesempatan yang mewarta pengajaran dari seorang mengajar pewartaan lewat sosial media. Lalu ya saya ada kesempatan tanya, loh, tapi setelah pasca pandemi ini Romo, ternyata menurun gratis. Dia katakan, ya memang menurun gratis, semua mengalami, tapi lanjutkan. Ya, saya ragu-ragu, saya terus bawa doa, apa kehendak Tuhan ya, soal ini cukup pandemi saja, apalagi ada teman-teman pelayanan yang mengatakan, ya wis pandemi tok ae, atau lanjut. Saya bawa doa, 1-2 kali saya, tadi yang pertama tadi ada NPP ya tadi, itu mungkin yang nggak tahu berapa, tapi 2 berikutnya, itu satu kesempatan dari ketua BPK yang lama, kita ada seminar waktu itu. Lalu dia ngomong, itu loh, YouTube-mu itu loh, sering ada senior di sini yang nganjurkan, karena bisa belajar dari situ. Lalu satu acara waktu itu dengan Bro Edison ya, waktu itu ada acara di bawah situ. Saya ini, ya karena praktis saja ya, sekalian jalan, lalu saya juga rekam. Kalau saya harus rekam sendiri ini, apalagi di depan audiens, rasanya lebih enak gitu kan, depan manusia daripada depan lensa begitu ya. Ya, tapi kemudian ya justru ya apa ini gak apa-apa lah. Ya bos, ya saya manggilnya Son begitu ya. Son ya apa ya, gimana? Gak apa-apa lah. Ya gak apa-apa. Lalu kemudian dia WA, justru dari YouTube lanjut aja. Karena apa? Ini buat orang belajar. Ya puji Tuhan, karena sama ya dari ketua BPK yang lama, lalu dari Bro Edison mengatakan tentang orang dapat belajar dari situ. Ya puji Tuhan, ya. Jadi kalau Anda mau belajar, jangan lupa jangan doa, ya. Jangan lupa ditekan gambar loncengnya. Oke, terima kasih. Ya baik. Jadi kemurnian hati ini bukan instan. Ya, tapi kemudian dalam perjalanan selanjutnya, dalam refleksi selanjutnya, saya merasa apa? Ya pada saat satu hal dalam pelayanan juga di dunia sosial media ini, kemudian ya masuk ke TikTok juga, satu motivasi yang bagi saya pribadi harus dipegang, yaitu itu apa? Melakukan kehendak Allah. Ya, satu motivasi itu hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya terus atau enggak selama Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan menghendaki, saya akan jalan. Bahkan seandainya nggak ada yang nonton, kalau Tuhan menghendaki, saya juga akan harus jalan. Saya teringat pada satu santo yang digelarkan Paus Fransiskus Santo baru-baru ini, Santo Charles de Foucauld. Bagaimana dia menjadi pertapa di padang gurun. Tidak ada orang selama dia hidup mengikuti cara hidupnya. Ya, bahkan tidak ada orang yang bertobat menjadi seorang pengikut Kristus di sekitar padang gurun itu. Padang gurun beneran ya, kalau nggak salah daerah Sahara atau apa ya. Tetapi kemudian ya, dia rupanya tergerak untuk membuat cara hidup, dia tuliskan. Nah, tetapi setelah dia meninggal, ternyata kemudian apa yang dia tuliskan itu, ada orang-orang yang dipanggil untuk menghayati cara hidup Santo Charles de Foucauld ini. Jadi kalau nggak salah saudara-saudara atau saudari-saudari kecil dari Yesus, pokoknya suster-suster seperti itu, hidup di tengah padang gurun. Ya walaupun istilahnya mungkin di tengah daerah yang mayoritas kelompok lain,
tetapi bagaimana juga dipanggil menjadi terang. Ya, menjadi terang. Ya, jadi dalam hal ini bahkan Santa Teresa Avila mengatakan ketika awal pendirian biara-biara, panggilan kita adalah mencintai Yesus atas nama jiwa-jiwa yang tidak mencintai Yesus. Jadi juga melalui doa penghayatan itu di kehidupan sehari-hari dengan cinta, itu juga akan mendatangkan rahmat bagi kita maupun juga bagi orang lain. Jadi dalam hal ini kemurnian hati ini bukan instan, suatu proses terus-menerus melalui kehidupan sehari-hari, pelayanan, hal-hal yang menyenangkan, penderitaan, salib, kegagalan, semua yang dihayati bersama Kristus dan demi cinta kepada Kristus. Nah, sekarang kita lihat satu contoh bagaimana tentang kemurnian hati ini. Seringkali disebut orang kudus ini, pujangga gereja ini, orang kudus dari cinta yang murni. Mari kita baca bersama-sama apa yang dinyatakan Santa Teresa Lisieux ini. Setelah pengasingan di bumi, aku berharap untuk pergi dan menikmati tanah air surgawi. Bukan karena jasa-jasaku, karena aku hanya ingin melakukan segala sesuatu untuk mengasihimu. Di malam kehidupan ini aku akan menghadapmu dengan tangan kosong, karena aku tidak meminta kepadamu untuk menghitung-hitung perbuatan baikku. Semua perbuatan baik kami ternoda di matamu. Aku hanya berharap mengenakan mahkota keiman Tuhan sendiri dan menerima dari cintamu untuk dapat memilikimu selama-lamanya. Selanjutnya, hanya ada satu cara untuk membuat Tuhan yang baik untuk tidak menghakimi kita sama sekali, yaitu dengan mempersembahkan diri kita kepadanya dengan tangan kosong. Cukup bagi kita untuk menyadari kepapahan kita di hadapan Tuhan dan menyerahkan diri kita seperti anak kecil di tangannya. Jadi dalam hal ini intinya Santa Teresa ya walaupun boleh dikatakan ya bahkan sampai diangkat sebagai pujangga gereja, pengajar dalam gereja, yang artinya apa? Ajaran rohaninya, jalan kecil yang kemudian dia bawakan itu bisa diikuti seluruh gereja. Tetapi walaupun ya hidupnya begitu tersembunyi melakukan pekerjaan sehari-hari, tetapi apa yang tersembunyi itu ya walaupun ya mungkin dia dengan hal kecil-kecil. Apa sih yang dikerjakan seorang Karmelites OCD di biara yang tertutup? Kalau Anda pernah ke Lembang atau ke Celaket, atau mungkin di saudara-saudari kita ada Frater Padang Gurun atau Suster Padang Gurun, CSK Putri Karmel. Apa yang mereka lakukan? Kan nggak mungkin doa 24 jam, ibadah 24 jam, nggak mungkin kan? Ya, jadi seimbang, ada pekerja kerja. Ya ada cangkul-cangkul kalau frater-frater Padang Gurun, ada kemudian ya ada yang suka ikan, ya suka pelihara ikan, ternak ikan, ya macam-macam ya, berkebun dan sebagainya. Lalu suster-suster ada yang menjahit, ya macam-macam pekerjaan sehari-hari. Seperti Teresa Lisieux juga, pekerjaan sehari-hari. Tapi apa yang biasa sehari-hari ini dihayati secara luar biasa. Yang memberikan nilai apa? Memberikan nilainya apa? Walaupun biasa-biasa, cinta, kasih, dan dia nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan, tidak mau hitung-hitungan. Saya melakukan semuanya untuk mencintai Tuhan, nggak mau cuan-cuanan atau hitung-hitungan sama Tuhan, karena semuanya saya persembahkan untuk mencintai Tuhan. Jadi biarlah aku kosong, tangan kosong di hadapan Tuhan saat aku meninggal pulang ke rumah Bapa. Yang aku andalkan apa? Hanya berharap pada kerahiman Allah. Dengan tangan kosong hadir di hadapan Tuhan. Berani. Waduh, mikir. Wah, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu dan sebagainya. Kadang-kadang orang manusia pikir ya. Supaya ada ilustrasi yang sederhana ya. Ada seorang anak, mungkin Anda pernah mendengar, ya selama masa liburan, ya ini kan liburan ya, dia membantu orang tuanya nyapu, ngepel, lalu kemudian ya potong-potong di dapur, bantu mamanya. Nah sampai selesai liburan mau masuk sekolah, lalu dia kemudian rupanya menghadap mamanya dengan bawa nota.
Mama, ini aku selama liburan telah membantu Mama. Ngepel, nyapu, bersih-bersih, motong-motong di dapur, dan sebagainya. Dia buat daftar ya. Jadi ada harganya, setiap itu ada harganya ya. Nyapu 10.000, lalu ngepel 15.000 karena tingkat kesulitannya. Jadi dia perhitungkan semua. Lalu kupas-kupas di dapur, semuanya dia berikan nilai. Totalnya lumayan, dia selama liburan mungkin dapat cuan-cuanan 500.000 dari pembantu mamanya ini ya. Lalu oh iya, ini tagihannya dibayar kapan? Pokoknya Mama baca dulu, nanti pelajari dulu, baru kemudian berikan ini ya. Ya ini kalau ngajari anaknya untuk dam ini ya memangnya. Oke, dam ini tamak ya katanya ya. Lalu kemudian akhirnya mamanya kemudian baca, lalu kemudian dia balik, dia mulai tulis, lalu kemudian dia serahkan, ini coba kamu baca dulu sebelum nagih. Mengandung kamu 9 bulan 10 hari gratis. Lalu kemudian mual-mual, muntah-muntah, nggak enak makan, nggak enak tidur karena awal-awal kehamilan, gratis. Persalinan ya dengan istilahnya lahir normal itu kan juga sangat, karena saya mendampingi 2 anak, 1, kedua, ketiga juga saya dampingi yang sesar. Lalu kemudian semuanya satu prosesnya nggak mudah kan, sakit dan sebagainya, kontraksi dan sebagainya, gratis. Lalu kemudian malam-malam harus bangun gendong kamu, gantiin popok, macam-macam, gratis sampai kamu gede. Pokoknya istilah sekolah apa-apa semuanya gratis. Nah sekarang totalannya 0 rupiah gitu ya. Nah ini sudah kamu baca gimana? Oh Mama, ya sudah, ini tak coretnya lunas. Ya, sebenarnya dalam hal ini kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, sebenarnya Tuhan telah memberikan segalanya kepada kita dengan wafatnya di kayu salib dan juga dengan kebangkitannya. Tuhan yang memberikan keselamatan secara cuma-cuma dan tanpa syarat kepada kita. Inilah cinta Tuhan. Ya, ini gambaran sederhana dan ini yang dihayati seorang Santa Teresia Lisieux. Ya, dia tidak mau hitung-hitungan sama Tuhan, tetapi apa? Yang dikatakan begitu indah ya. Hanya ada satu cara membuat Tuhan yang baik untuk tidak menghakimi kita sama sekali, mempersembahkan diri kita kepadanya dengan tangan kosong. Cukup bagi kita menyadari kepapaan kita di hadapan Tuhan dan menyerahkan diri seperti anak kecil di hadapannya. Semakin kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan juga tidak mau hitung-hitungan sama kita. Dan Tuhan sangat menghargai hati yang murni ini. Bertumbuh dalam kemurnian hati, menghayati hidup di hadirat Allah. Ya, ini bagian sungguh-sungguh yang menjadi bagian spiritualitas kita, ya, spiritualitas gereja. Tapi juga dalam Karmel secara khusus dihayati. Artinya apa? Terus-menerus berusaha berdoa, terus-menerus menyadari kehadiran Allah dalam diri kita. Dikatakan Santo Paulus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Allah tinggal dalam diri kita. Kita dipanggil terus-menerus hidup di hadirat Allah. Ibarat telur asin. Anda tahu telur bebek yang asalnya kan belum asin, tapi kemudian diproses terus-menerus, direndam dalam bata dan garam. Telur yang nggak asin itu lama-lama jadi asin. Dengan hidup di hadirat Allah, sebenarnya kita terus-menerus perlahan-lahan akan diubah serupa dengan Kristus. Ada kata-kata Beato Carlo Acutis. Bagi saya cukup sederhana, cukup mengesan. Orang Eropa di sana sangat suka ke pantai supaya berjemur lalu kulitnya menjadi coklat. Nah, dia mengatakan kalau orang-orang sangat senang di pantai berjemur dan kulitnya menjadi coklat, maka kita juga bisa mengalami yang sama ketika kita berjemur di bawah sinar sang matahari ilahi. Kita akan menjadi, bukan menjadi kulitnya coklat, tapi menjadi apa? Kudus, yaitu melalui apa? Eka Kristi.
dikatakan Beato Carlo Acutis ini. Jadi kemudian yang kedua, berusaha mengasihi dengan hati murni, tidak ada udang di balik batu. Pikirkan sendiri ya, direnungkan sendiri gimana mengasihi dengan murni ya. Pokoknya mengasihi seperti Yesus mengasihi, ya nggak ada embel-embel yang lain-lain. Lalu ketiga, melakukan segala sesuatu dengan tulus dan murni seperti melakukan untuk Tuhan. Mari kita baca dari Kolose bab 3 ayat 23. Ini tentang nasihat Santo Paulus tentang hubungan dalam anggota rumah tangga, anggota keluarga. Tapi berlaku untuk semua ya, juga dalam pelayanan, juga dalam kehidupan kita dengan orang lain, sesama di dunia kerja dan sebagainya. Mari kita baca bersama. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, lakukan semua untuk Tuhan, untuk anak, untuk menantu, untuk mertua. Menantu vs mertua ini seringkali ya. Kata Ame ya, seru ya. Lakukan bukan untuk manusia tapi untuk Yesus. Nah, penutup, tujuan kemurnian hati menjadi serupa dengan Kristus dan bersatu dengan Allah. Secara dalam yang dikatakan gereja, hati yang murni adalah prasyarat untuk memandang Allah. Berbahagialah mereka yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi KGK 25:19. Ini kepenuhannya pada saat kita sudah berpulang ke rumah Bapa. Tetapi juga artinya apa? Hati yang murni ini sebagai prasyarat persiapan untuk persatuan dengan Allah. Lalu dikatakan Santo Paulus Galatia bab 2 ayat 20, mari kita baca bersama. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam dagingku adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lalu kemudian lebih lanjut dikatakan juga Santo Yohanes Salib dalam bukunya Mendaki Gunung Karmel yang kedua bab kelima. Mari kita baca bersama-sama. Dilahirkan dalam Roh Kudus selama hidup ini berarti menjadi begitu serupa dengan Allah dalam kemurnian, tanpa suatu campuran ketidakmurni sempurnaan apapun juga. Karena itu transformasi murni dapat terjadi biarpun tidak menurut hakikatnya melalui partisipasi dalam persatuan. Pada akhirnya keserupaan dengan Kristus, persatuan dengan Allah, perlu kita sadari ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sendirian telah mulai dalam diri kita masing-masing, dalam diri Anda masing-masing. Kita mungkin kenal istilah kasih mula-mula, atau pengalaman kita pertama kali ditangkap Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami juga pencurahan roh. Kita ingat kembali. Tapi selalu dikatakan pencurahan roh itu apa? Awal atau puncak? Awal, langkah start, langkah awal hidup baru dalam Roh Kudus. Jadi masih apa? Next, masih ada step selanjutnya. Kita terus berjalan, dan kita bersyukur mengenal ajaran rohani juga para pujangga Karmel ini, supaya kita juga dapat terus berjalan, baik Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib, dan Santa Teresia Lisieux. Kita diajak terus berjalan dalam kuasa Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita. Mari kita hening sejenak. Kita mohon pada Roh Kudus supaya mengobarkan api cintanya dalam hati kita, supaya Roh Kudus juga terus bekerja memurnikan diri kita, juga memberi keberanian kekuatan bagi kita untuk terus berusaha, juga kita supaya pada akhirnya kita dijumpai
suci dan murni di hadapan Tuhan karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita. Jadikan lagu ini sebagai doa. Dia hanyalah wanita berdosa, di mana masa lalunya hanya dosa dan dosa yang dia lakukan. Tetapi perjumpaan pribadi dengan Yesus dari Santa Maria Magdalena ini, maka tiada yang lain ketika dia menerima kasih Tuhan yang tanpa batas. Kerinduannya hanya untuk mengasihi dan menyenangkan Yesus. Lagu yang diambil dari semangat Santa Maria Magdalena ini, jadikan juga lagu yang keluar dari hati kita yang terdalam. Beriku hati untuk memuji dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang mengurapi Engkau, mengurapi kakimu dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Dia tidak mau menghitung-hitung soal mahal harga minyak narwastu. Yang dia pikirkan bagaimana dapat menyenangkan dan mengasihi Allah. Dan itu mengalir dari hati yang mencintai. Beriku hati. Untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu,